Inilah 6 pemain timnas yang dulu sempat dipuja namun kini terdegradasi oleh nasib yang sangat mengejutkan. Memang tak selamanya para pemain yang dulu turut membela timnas Indonesia mengalami nasib yang indah. Beberapa pemain tersohor Indonesia yang pernah berseragam merah putih juga harus mengarungi pasang surut karirnya setelah usai bersama skuad Garuda. Seperti para pemain langganan timnas berikut ini yang harus rela tak lagi memperkuat klub kasta tertinggi di Liga Indonesia. Irfan Bahdim. Siapa yang tak kenal dengan sosok Irfan Bahdim? Di tahun 2010 silam, nama itu begitu dieluh-eluhkan. Irfan Bahdim pernah dikenal sebagai pemain yang berhasil menarik perhatian kaum hawa. Saat dirinya tampil di atas lapangan, para perempuan mulai dari penggemar sepak bola hingga masyarakat biasa pun bisa histeris melihat penampilannya. Wajar saja ia memang begitu mempesona dengan keterampilan memukaunya di lapangan dan parasnya yang rupawan cukup menyita perhatian saat itu. Narasi itu adalah sepenggal kisah kenangan Irfan Bahdim waktu muda dan momen itu terjadi pada Piala AFF 2010 kala ia berseragam timnas Indonesia ketika usianya masih 22 tahun saat itu. Irfan Bahdim sendiri lahir di Amsterdam, Belanda, tapi ia memiliki kewarganegaraan Indonesia yang mengikuti jejak ayahnya, Noval Bahdim. Kini setelah 10 tahun berselang, pesona Bahdim sebagai pesepak bola mulai memudar. Ia tidak lagi digilai oleh banyak perempuan, karirnya mulai meredup, bahkan sekarang ia bukan lagi penyerang papan atas Indonesia. Pada musim 2015-2016, Irfan juga memutuskan bermain di klub Divisi 2 Liga Jepang, sampai akhirnya dia memutuskan kembali ke Indonesia dan lama bergabung dengan Bali United sejak 2017. Setelah lama bersama Bali United, Irfan Bahdim memutuskan untuk bergabung dengan Persis Solo pada tahun 2021 ketika Persis Solo masih berada di Liga 2 Indonesia. Bersama Persis Solo, Irfan Bahdim berhasil membawa tim tersebut promosi ke Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Saktian Sinaga. Saktian Sinaga adalah mantan pemain timnas Indonesia di tahun 2000-an. Saktian Sinaga merupakan salah satu bomber yang kerap dipercaya untuk memperkuat skuad Garuda. Kepiawaiannya membobol gawang lawan membuat namanya kerap dipercaya menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Pemain berusia 36 tahun itu pernah memperkuat beberapa klub besar di Indonesia. Sebut saja PSPS Pekanbaru, PSMS Medan, Persik Kediri, Semen Padang, dan Mitra Kukar. Saat ini Saktiawan Sinaga harus menerima nasib dengan terdampar memperkuat klub Liga 3 yakni PS3 Naga. Oktomaniani. Oktomaniani merupakan winger andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Tusukan dan umpan silang Oktomaniani begitu berbahaya. Salah satunya ketika membuahkan asis atas gol Irfan Bahdim tak kala timnas Indonesia menang 5-1 atas Malaysia di fase grup Piala AFF. Setelah meninggalkan Sriwijaya FC pada tahun 2011, Okto tak lagi dipercaya membela klub besar Liga Indonesia karena ditenggarai aksi indisipliner di luar lapangan yang menjadi penyebabnya. Sesuai laman Transfer Market, Okto yang kini berusia 31 tahun belum lama ini bergabung bersama PSBS Biak di Liga 2 setelah cukup lama berstatus tanpa klub. Yongki Aribowo. Yongki Aribowo berstatus sebagai wonderkid di Piala AFF 2010. Meski saat itu hanya menjadi pelapis Christian Gonzalez dan Bambang Pamungkas, Yongki diprediksi bakal menjadi penyerang andalan timnas Indonesia di masa depan. Namun prediksi di atas salah besar. Jangankan membela timnas Indonesia, menjadi andalan klub Liga 1 pun Yongki kesulitan. Saat ini Yongki berstatus sebagai penyerang klub Liga 2 Persiba Balikpapan. Muhammad Nasuha. Muhammad Nasuha merupakan fullback kiri andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Pada AFF 2010, ia berhasil mencetak 1 gol saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Malaysia di final leg kedua.
Setelah Piala AFF, Muhammad Nasuha bergabung bersama Persija Jakarta. Selang semusim, ia kemudian hengkang ke Persib Bandung. Bersama Persib Bandung inilah ia mengalami cedera parah. Ia mengalami cedera robek meniskus atau bantalan sendi pada lutut. Sempat absen dari sepak bola sekitar 2 tahun, Muhammad Nasuha kembali merumput dengan bergabung dengan Cilegon United pada tahun 2014. Bersama klub yang kini telah mengubah nama menjadi Rans Nusantara FC itu, Muhammad Nasuha kembali mengalami cedera ACL. Hingga akhirnya Muhammad Nasuha pensiun pada 2015 lalu. Karir Nasuha sebagai pemain memang berakhir kurang bagus, namun Nasuha mulai bangkit dan menjadi asisten Rahmat Darmawan di Rans Nusantara FC, klub yang dimiliki Raffi Ahmad. Kurnia Mega. Tentu banyak yang masih ingat dengan kiper Arema yang satu ini. Dia memiliki banyak prestasi, salah satunya didobatkan sebagai pemain terbaik Liga Super Indonesia 2009-2010. Kurnia Mega juga pernah menjadi kiper andalan timnas Indonesia saat berlaga di SEA Games 2011 dan Piala AFF 2016. Namun, nama kiper timnas Indonesia tersebut mendadak menghilang. Lama menghilang dari dunia sepak bola, ternyata Kurnia Mega tengah bergelut dengan penyakit serius. Bahkan Kurnia Mega sempat dikabarkan bahwa penyakit yang ia diderita cukup misterius. Kurnia Mega sendiri diisukan mengalami kebutaan misterius akibat guna-guna. Rumor soal ini mulai marak diperbincangkan di media sosial saat itu. Kiper kelahiran 7 Mei 1990 itu disebut-sebut mencoba berobat secara alternatif karena perawatan medis tidak bisa menemukan alasan yang jelas atas penyakitnya. Manajemen Arema sendiri saat dikonfirmasi di Malang menyanggah soal kalau Kurnia Mega mengalami kebutaan. Mereka hanya menyebut kalau penjaga gawang asal Jakarta itu sedang sakit. Hanya saja manajemen tim Singoedan menolak untuk menjelaskan secara mendetail penyakit apa yang menimpa kiper alumni Diklat Ragunan tersebut. Kemudian rumor tentang penyakit Kurnia Mega yang mengalami kebutaan akibat guna-guna dibantah oleh istrinya. Belakangan diketahui bahwa penyakit Kurnia Mega diakibatkan dari kelainan yang terjadi pada syaraf dan pembengkakan pada selaput mata yang membuat pemain yang akrab disapa Entong tersebut mengalami kesulitan penglihatan. Meski kondisinya perlahan sudah mulai membaik, namun Kurnia Mega masih memilih vakum dari dunia sepak bola dan masih terus menjalani pengobatan. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MVB Sport, MotoV Black Indonesia.